Alon Palatio, sang count, duduk termenung di mejanya yang megah disinari cahaya matahari yang menembus jendela tinggi. Ia tampak lelah namun ada ketenangan dalam ekspresinya, seolah sedang merenungkan sesuatu yang penting. Dalam benaknya, Alon merasa senang karena semua anak asuhnya kini menjalani kehidupan yang baik. Ia bergumam bahwa itu bagus, tapi ada keraguan yang tersirat dalam pikirannya, seolah ada hal lain yang mengganggunya. Alon merasa sedikit sedih karena tidak ada yang mengiriminya surat kecuali Yutia. Ia berpikir bahwa mungkin wajar saja jika dilihat dari perspektif mereka, mengingat kesibukan masing-masing. Ia menyadari bahwa bagi anak-anak itu, ia hanyalah orang dewasa yang belum pernah mereka temui secara langsung. Alon merasa mungkin ia hanya dianggap sebagai orang dewasa baik hati yang membantu mereka dari kejauhan. Alon menegaskan tujuannya adalah membimbing mereka ke jalan yang benar agar takdir kehancuran dunia tidak terwujud. Ia meyakinkan dirinya bahwa tidak ada alasan untuk bersedih karena ia telah melakukan yang terbaik. Dalam bentuk cibi yang menggemaskan, Alon duduk bersila dengan mata terpejam, dikelilingi oleh dedaunan hijau yang berjatuhan. Ia menghela napas panjang, mencari kedamaian hati di tengah segala kekacauan yang terjadi. Alon menghela napas, menyadari bahwa Yutia pasti sangat sibuk, namun ia masih rutin mengirim surat. Ia bergumam, ya, menunjukkan bahwa ia menghargai perhatian Yutia meskipun ia sendiri merasa lelah. Alon merenung, ia telah membesarkan 5 anak, namun hanya yang paling tua saja yang mengakui jerih payahnya. Sebuah pemikiran yang menunjukkan rasa frustrasi dan sedikit kesepian yang ia rasakan. Wajah Alon terbagi dua, satu sisi menunjukkan air mata yang mengalir, sisi lain menunjukkan ekspresi datar. Ia bergumam, aku baik-baik saja, sebuah kontradiksi antara perasaan dan penampilannya. Tiba-tiba Evan muncul di hadapan Alon, membuat Alon terkejut. Evan bertanya, Count apa sedang sibuk? Alon tersentak, wah, bikin kaget saja, menunjukkan betapa terkejutnya ia. Alon bertanya, ahem, kau masih di sini? Evan menjawab, ya, aku dapat intel soal anak-anak itu dari Guild Informasi. Alon merespons, oh benarkah? Menunjukkan ketertarikannya pada informasi tersebut. Evan menjelaskan, soal Radan yang sempat waktu itu Anda tanyakan. Alon menatapnya dengan penuh perhatian, menunggu kelanjutan informasi tentang Radan. Evan melanjutkan, dia jadi bajak laut sekarang. Alon terkejut menunjukkan ekspresi bingung dengan 3 tanda tanya besar di atas kepalanya. Tidak menyangka Radan akan menjadi bajak laut. Alon bertanya, apa? Bisa jelaskan lebih rinci lagi? Dalam bayangannya, Radan muncul sebagai bajak laut tua yang tersenyum licik mengatakan, Tuan sehat-sehat saja. Sekarang aku bajak laut. Alon tampak terkejut dengan perubahan drastis ini. Evan melanjutkan laporannya. Pertama, yang paling banyak rumornya adalah Seolrang dan Deus. Alon mendengarkan dengan serius, ingin tahu lebih banyak tentang perkembangan anak-anak asuhnya. Seolrang berhasil mendapatkan 32 kemenangan beruntun dari 100 pertandingan, narasi menjelaskan. Seolrang dengan kekuatan listrik biru yang dahsyat mengangkat tangannya penuh kemenangan menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Alon terkejut, 32 kemenangan beruntun, sebentar petarung dengan kemenangan beruntun paling banyak itu. Ia mengingat kembali informasi yang ia ketahui tentang petarung terkuat. Alon menjelaskan kepada Evan Lion King dengan 41 kemenangan beruntun. Ia menunjuk ke arah Evan seolah ingin memastikan bahwa Evan memahami perbandingan kekuatan tersebut. Lion King adalah karakter yang bergabung serentak dengan party player, narasi menjelaskan. Sebuah naga raksasa dengan mata merah menyala dan taring tajam mengaum, menunjukkan kekuatan Lion King yang mengerikan. Koloni mengandalkan banyak individu kuat untuk memproyeksikan kekuatan militernya, narasi menjelaskan. Alon terkejut dan dia hampir melampaui orang paling kuat di koloni. Ia tampak khawatir dengan perkembangan kekuatan Seolrang yang begitu pesat. Sedangkan Deus, narasi melanjutkan. Ordo Knight-nya berhasil mengeksekusi salah satu dari 8 kepala suku Barbarian, Kurga of the Snowfield. Deus tampak berdiri di atas mayat musuhnya, menunjukkan kekuatannya sebagai Master Knight. Deus memimpin pasukannya di tengah badai salju, mengibarkan bendera dengan lambang bulan, menunjukkan kekuasaannya. Alon merenung, dia pemimpin dari orang-orang yang melihat ritual. Anda salah satunya, Tuan Count? Ia bertanya-tanya apakah ia juga termasuk dalam kelompok tersebut. Tentu saja aku tahu, Alon menjawab dengan tenang. Sewaktu masih jadi game, aku harus bertarung melawan Ultulrus yang menjadi dewa mereka. Ia mengingat kembali pengalamannya di game, menunjukkan pengetahuannya tentang dunia tersebut.
Alon bergumam, baguslah aku tidak perlu melihat mereka. Soalnya Ulturus cuma muncul setelah Five Deadly Sins bersatu. Ia merasa lega karena tidak perlu berhadapan dengan Ulturus yang jelas-jelas sulit untuk dikalahkan. Alon menghela napas, ahem. Berarti aku tak perlu khawatir dengan Deus lagi. Dengan ini dia sudah bisa dianggap selevel dengan Reinhardt sang First Sword. Ia merasa lega karena Deus telah mencapai tingkat kekuatan yang tinggi. Cih, sepertinya aku memang harus menemui mereka, Alon bergumam dengan ekspresi sedikit kesal. Ia berpikir pasti menyenangkan menunjukkan bahwa ia sebenarnya tertarik untuk bertemu dengan anak-anak asuhnya. Sedangkan Rin yang telah menjadi appraiser narasi menjelaskan, ia sekarang memberikan imprint ukiran sihir yang mampu meningkatkan kemampuan artefak. Alon terkejut, oh ada yang begitu ya, menarik juga. Ia tampak tertarik dengan kemampuan baru Rine. Alon merenung, jadi Radan benaran menjadi bajak laut, kekhawatiran utama. Ia tampak sangat khawatir dengan nasib Radan yang kini menjadi bajak laut. Evan menjawab soal itu. Anda pernah dengar 7 kepulauan yang terletak di pesisir raksas kan? Di sana, di tempat para Great Pirate berada, ia menjelaskan memberikan petunjuk tentang lokasi Radan. Evan melanjutkan, dia menjadi kapten dari kepulauan pertama, yang tergolong paling besar. Sebuah lingkaran biru bersinar terang menunjukkan betapa besarnya kepulauan yang kini dipimpin oleh Radan. Alon terkejut melihat bayangan Radan yang kini menjadi bajak laut, berdiri gagah di atas kapal dengan aura biru yang kuat. Ia tidak menyangka Radan akan menjadi bajak laut, sebuah takdir yang jauh dari harapannya. Alon merenung, ia sudah rutin memberikan sumbangan pada seorang anak selama beberapa tahun agar ia menjalani kehidupan normal dengan bangga. Tapi ternyata sekarang ia menjadi bajak laut, sebuah ironi yang membuatnya tertawa miris. Postingan internet yang kutertawai malah menjadi kenyataanku, pikirnya. Alon dengan ekspresi sedih dan tangan memegang kepala bergumam bahwa ia tak mengirimnya ke raksas untuk jadi bajak laut. Kenapa? Tanyanya, merasa bingung dengan pilihan hidup Radan. Narasi menjelaskan bahwa Radan pandai mencari musuh, sebuah sifat yang mungkin membawanya pada takdir bajak laut. Di bawah air yang jernih, seorang pria terlihat tenggelam menunjukkan bahaya yang mengintai di lautan. Narasi melanjutkan, karena dia juga seorang Sigotkin yang terbilang langka, dia bisa bergerak dengan bebas di dalam air. Apalagi di lautan raksas ada banyak relik berharga, sebuah fakta yang menjelaskan mengapa Radan memilih jalan ini. Seorang pria dengan rambut biru dan tubuh bercahaya terlihat membuka peti harta karun di bawah air, dikelilingi oleh ikan-ikan kecil. Itu sebabnya aku merekomendasikan dia menjadi seorang pemburu harta karun role dengan masa depan yang menjanjikan. Narasi menjelaskan, spesialisasiku juga mencari musuh, tambahnya. Tapi Alon dengan ekspresi terkejut bergumam bahwa kapten dari Great Pirate berarti dia penguasa pulau itu. Dia sudah menjadi sosok yang sangat penting sekarang. Ia sih ucapnya, menyadari bahwa Radan telah mencapai posisi yang tinggi. Alon dengan ekspresi serius bertanya-tanya mengapa Radan bisa menyingkirkan kapten kepulauan pertama. Sebuah pertanyaan yang menunjukkan rasa penasaran dan kebingungannya. Narasi menjelaskan bahwa kapten-kapten di sana semuanya manusia super dan mereka tak pernah kalah dalam pertempuran laut. Sebuah gambaran mengerikan tentang kekuatan para kapten bajak laut dengan Radan berdiri di tengah-tengah mereka. Alon dalam bentuk cibi yang menggemaskan berpikir bahwa mungkin Radan berhasil menyelamatkan permata-permata asli di antara relik era lama. Sebuah ide yang muncul di benaknya mencoba menjelaskan kekuatan Radan. Alon yang kini berbaring di tempat tidur bergumam bahwa ia juga mau relik bagus. Sampai-sampai ia menghabiskan berjam-jam di minigame Treasure Hunter. Begitu ya, dia mempersenjatai dirinya untuk bisa mendapatkan posisi kapten. Pikirnya, menyadari bahwa Radan telah bekerja keras untuk mencapai posisinya. Alon dengan ekspresi sedih dan tangan menutupi wajahnya, bergumam bahwa ia tahu dunia tidak selalu ada di pihaknya. Sebuah pengakuan akan kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Alon dengan ekspresi terkejut merasa bahwa yang satu ini terlalu pahit. Ia melihat bayangan seorang pria yang memegang pedang seolah sedang bertarung. Count, halo, Anda baik-baik saja? Sebuah suara bertanya, menunjukkan kekhawatiran. Pemandangan beralih ke langit biru yang cerah dengan narasi yang menyatakan bahwa ini adalah jantung kerajaan Korkia, sebuah tempat yang jauh dari kekhawatiran Alon. Di luar pantai kota terdapat 7 surga para bajak laut, narasi menjelaskan. Sebuah pemandangan indah dengan pohon kelapa dan laut biru yang jernih, namun menyimpan bahaya di baliknya. Narasi melanjutkan, yang paling besar di antara semuanya adalah kepulauan pertama.
Sebuah kota megah terlihat di kejauhan dengan langit senja yang indah menunjukkan keagungan kepulauan tersebut. Sebuah pedang tergeletak di lantai kayu dengan narasi yang menjelaskan bahwa Great Pirate Alcide Sang Red Slayer adalah mantan kapten tempat ini yang menerima perlindungan Heavenly King lewat kekayaan. Sebuah kisah tentang kekuasaan dan kekayaan. Narasi melanjutkan orang yang telah mengalahkannya. Sebuah pedang yang sama terlihat lebih dekat menunjukkan bahwa pedang ini adalah simbol kemenangan atas Alcide. Seorang pria dengan rambut putih dan ekspresi serius itu adalah Radan, kini menjadi kapten kepulauan pertama yang baru. Ia duduk di atas kapal dikelilingi oleh angin laut yang berhembus kencang, menunjukkan kekuasaannya. Radan dengan ekspresi berpikir, bergumam, entahlah ucapnya seolah sedang merenungkan sesuatu yang penting. Sebuah pemandangan kota di kejauhan dengan langit senja yang indah. Radan yang kini duduk bersandar di dinding bertanya-tanya apa Great Moon itu. Sebuah pertanyaan yang menunjukkan rasa penasaran dan kebingungannya tentang entitas tersebut. Radan dengan ekspresi tenang bergumam bahwa ia tak pernah merasa tertarik, jadi ia tidak terlalu memikirkannya. Awalnya dia cuma seseorang yang membuatnya merasa berterima kasih, pikirnya, mengingat kembali awal mula hubungannya dengan Great Moon. Narasi menjelaskan bahwa ia ditakdirkan menjadi budak pembedahan hidup, tapi berkat dia ia bisa bertemu dengan Yutia dan membangkitkan kemampuannya. Sebuah pengakuan akan peran penting Great Moon dalam hidupnya. Terus terang, rasanya seperti aku lebih mengikuti perintah Yutia saat bekerja sebagai anggota Blue Moon, narasi menjelaskan. Karena itu, saat aku dapat perintah langsung dari Great Moon, tambahnya menunjukkan kesetiaannya pada Yutia dan Great Moon. Di bawah langit malam yang dipenuhi bulan purnama, aku tidak paham dengan perintah ini. Sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak dimengerti oleh pria itu. Radan yang kini berbaring di atas menara, bertanya-tanya apa gunanya menjadi treasure hunter. Perasaan jijik sampai-sampai terpicu dalam diriku, gumamnya menunjukkan rasa frustrasi dan kebingungannya. Radan dengan ekspresi serius bergumam bahwa ia harus segera memulai balas dendamnya. Sebuah tekad yang kuat terpancar dari matanya, menunjukkan bahwa ia siap untuk bertindak. Narasi muncul di panel, menyatakan bahwa Black Ones yang mampu membantai satu klan. Sebuah ancaman mengerikan yang harus dihadapi oleh pria itu. Di sebuah bangunan megah yang dipenuhi cahaya biru, beberapa orang terlihat berjalan di lorong yang luas dengan air yang mengalir di bawah mereka. Sebuah pemandangan yang menunjukkan kemegahan tempat tersebut. Radan merenung, mengingat kembali masa lalu yang kelam di mana ia hidup damai di sebuah pulau yang sama. Namun, kedamaian itu hancur oleh tangan-tangan kejam yang kini mengejarnya, meninggalkan jejak kehancuran di belakang mereka. Di benua tempat kami berhasil kabur, narasi menjelaskan dengan latar belakang mayat-mayat bergelimpangan dan darah yang mengotori tanah. Para hunter bajingan itu membunuh orang tuaku sampai kelelahan, sebuah pemandangan mengerikan yang menunjukkan kekejaman para hunter. Seorang pria dengan ekspresi kejam menikam seorang wanita, darah menyembur keluar dan menjualku sebagai budak, narasi melanjutkan. Sebuah adegan brutal yang menjelaskan asal-usul pria itu dan penderitaan yang ia alami. Radan dengan ekspresi ketakutan dan kesakitan terangkat ke udara, dikelilingi oleh aura ungu yang mengerikan. Ia kemudian melihat ke arah langit senja yang indah dengan narasi yang menyatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang Great Moon. Tapi ia bersumpah akan membalas dendam pada semua orang yang telah menyakitinya. Radan dengan ekspresi tenang namun penuh perhitungan bergumam, "Ya, setidaknya aku perlu membuat diriku tampak seperti sedang mengikuti perintah." Ia menatap ke depan dengan tatapan serius, seolah sedang merencanakan sesuatu yang besar. Di kejauhan, kembang api meledak di atas air, menciptakan pemandangan yang indah namun juga bising. Radan yang kini berdiri di tepi pantai, bertanya-tanya kenapa di sana berisik sekali, sebuah pertanyaan yang menunjukkan rasa penasarannya. Radan dengan ekspresi terkejut melihat poster-poster buronan yang ditempel di dinding. Ia bergumam, menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Di kejauhan, kembang api terus meledak, menambah suasana yang ramai. Di sebuah kapal yang ramai, beberapa orang terlihat sedang berpesta dikelilingi oleh lentera-lentera yang bersinar terang. Sebuah suasana yang meriah namun juga penuh misteri. Pria itu dengan ekspresi serius merenung, Great Pirate Alcide Sang Red Slayer adalah mantan kapten tempat ini yang menerima perlindungan Heavenly King lewat kekayaan. Ya, hanya kapten-kapten terpilih dari 7 kepulauan. Ia menyadari menunjukkan pengetahuannya tentang dunia bajak laut. Radan dengan ekspresi marah mengingat kembali saat itu aku melihat bajingan yang membunuh orang tuaku. Mereka dapat kekuatan juga, ya, ia bertanya, menunjukkan kemarahannya yang membara.
Di tengah kegelapan, sebuah tulisan muncul Heavenly King apanya. Dia cuma sengaja menebar kebohongan. Sebuah pengungkapan yang mengejutkan menunjukkan bahwa ada kebohongan besar yang selama ini dipercaya. Hanya melalui ritual sakral yang menggunakan bagian tubuh kaum Sigotkin sajalah narasi menjelaskan dengan latar belakang tangan yang memegang kristal biru di bawah air. Seseorang mampu menerima kekuatan yang diberikan oleh Sigod Gliad, sebuah ritual kuno yang memberikan kekuatan ilahi. Radan dengan tubuh bercahaya biru dikelilingi oleh air yang bergejolak terlihat memegang kristal biru. Kekuatan Sigod Gliad kini mengalir dalam dirinya, memberinya kekuatan yang luar biasa. Dan setiap kapten dari ketujuh kepulauan memiliki kekuatan itu, narasi menjelaskan dengan latar belakang kembang api yang meledak di atas kapal. Hahaha, seorang pria tertawa menunjukkan kegembiraannya. Di tengah kegelapan, sebuah tulisan muncul, Hunter-Hunter berdebah. Sebuah kutukan yang diucapkan dengan penuh kemarahan menunjukkan kebencian yang mendalam. Radan dengan ekspresi marah dan mata menyala bergumam, para bajingan itu membelah tubuh orang tuaku. Sebuah kenangan pahit yang masih menghantuinya, memicu kemarahannya yang membara. Radan dengan ekspresi sedih menatap ke arah air yang bergejolak, mengingat kembali bagaimana tubuh orang tuanya menjadi 7 bagian. Sebuah pemandangan yang menyayat hati menunjukkan penderitaan yang ia alami. Radan dengan ekspresi marah dan mata menyala terlihat di bawah air dikelilingi oleh gelembung-gelembung. Ia bersumpah akan membalas dendam, sebuah tekad yang kuat terpancar dari matanya, siap untuk bertindak.